Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu untuk Indonesiaku yang ke-75 ya. Semangat. Ah, Selamat datang kembali di channel Hanaman Esport. Bertemu lagi bersama saya Mesna. Terima kasih yang masih stay di channel ini ya. Mari belajar bersama karena di video ke depan juga saya masih akan tetap sama membahas analisis PMWL ya, kita belajar bersama lah. Terima kasih bagi yang masih stay, yang menghabiskan kuotanya untuk menonton ya. Terima kasih. Yuk kita menuju ke masih di hari pertama ya, ini match keempat. So match keempat ya, Miramar arah pesawat agak aduh ya, kalian lihat sendiri sangat sulit buat tim-tim untuk menuju yang punya drop zone di atas ya, tengah kiri atas itu susah. Kalau BTR, karena kita fokus ke BTR ya, masih sampai PK lah ya, langsung terus agak lebih cepat ya. Dan zona ternyata ke arah yang berlawanan dari arah pesawat, jadi ke atas. Ini pasti berlomba-lomba untuk cepat improvisasi mencari drop zone baru sih. Rebutan lagi kita disuguhkan sama circle yang harus beberapa tim berebutan ya. Seru sih. Kita lihat BTR, PK2 tanpa kontestan seperti biasa. RRQ langsung rotasi. Nice ya, RRQ begitu tahu zonanya ke sini, mereka langsung cepat-cepat menuju drop zone baru. Mereka cari looting yang baru, tempat looting yang baru, tapi nyaman gitu loh. Udah di dalam circle sudah muncul next circle. Jadi yang tadinya kiri atas pojok sekarang agak ke tengah ya, donat ya, nyebutnya donat. Dan RRQ tadi yang sudah masuk ternyata langsung ke tengah. Nice sekali sih. Ini apa, Rattle Free ini daerah yang susah banget ya. Kalau circle ke sini tuh susah karena ini tuh gunung cekungan yang besar banget. Dan kalaupun pakai vehicle untuk rotasi di Tyrant sebelah sini, ini susah. Jalannya tuh gelombangnya pinball banget gitu loh. Jadi kalau pakai vehicle pun untuk di sini susah. Jadi ini dapat Yuna di sini seru sih. Ada yang sudah masuk RRQ 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 tim, sementara BTR belum masuk circle ya. Kemungkinan akan bertemu T1. Kalau dilihat dari arahnya, kemungkinan akan bertemu kan. Langsung kita next. Seperti yang saya prediksi tadi, pasti bertemu T1. Berhasil dikenok 1, harusnya dapat sini free hit banget. Oke, nice 2. Mereka masih pakai 1 vehicle ya, ini BTR ya. Kok bisa ya? Harusnya biasanya ada 2 lah minimal biasanya di Bekado. Ke mereka rotasi, Microboy jagain. Tadi kan masih ada T1 yang kenok, ambil mobil. Oke ya, ini sudah masuk di pinggir sekali circle, sementara T1 tadi yang masih kenok di sini ya, jauh. Agak riskan untuk misalnya Microboy memaksakan mau enon si Sidon ini, karena mereka vision mereka, zoning dari mereka ini tidak bisa melihat untuk yang lebih ke kanan lagi. Jadi mereka nggak tahu nih ada berapa tim lagi yang di sebelah kanan T1. Jadi saya rasa Microboy untuk memaksa mengamankan si Sidon yang sudah knock ini, secure kill untuk Sidon ini kayaknya susah. Mendingan dilepas. Nah kan, ada tembakan tadi, berarti ada lagi orang di sini. Ada Valdus, mereka stick di belakang. Mereka zoning nih ya. Mereka karena ada di pinggir
di pinggir dan mereka yakin masih ada tim yang di belakang belum masuk circle, jadi mereka zoning dulu. Nih SG yang di belakang BTR di sana. BTR circle sudah berubah lagi next circle-nya, dan ini cukup PR untuk Begetron karena harus melewati 1, 2, 3 tim seperti ini. Untuk kalau direct sih resikonya tinggi, resiko untuk terculiknya tinggi sih. Oh sebentar, Biget, wih udah keeliminasi 2 ya, jadi tinggal Luxi sama satu lagi Ryzen ya. Ryzen pun kenok, dan ini sendiri Ryzen entah di mana, berarti ini ditinggal sih, berarti Ryzen ditinggal. Nggak tahu ya gimana mereka terculik dan mereka matinya, nggak tahu karena di cam juga nggak ada, di record dari cam tidak tersorot. Jelas ini Luxi langsung maju untuk berusaha mengambil zona, dan Ryzen jelas positif ditinggal. Wah ini susah deh, masih bisa dapetin kill ya, luar biasa. Ini kalau mental udah jadi itu ya seperti ini, jadi dia sendiri pun bukan terus harus safety banget nih cari placement, enggak, tapi kalau dia punya satu kesempatan untuk bisa dapat secure kill ya dia ambil gitu loh. Itu bedanya punya mental juara sama tidak gitu loh. Jadi dia tetap mainnya tetap biasa. Ini kalau bisa masuk sih luar biasa, karena lihat ya ruangnya ini padat banget, dan dia sendiri ini bakal PR banget. Kalau bisa masuk itu adalah sudah pencapaian yang luar biasa untuk Luxi ya. Ini harusnya dia langsung direct sini. Cuman tadi kan ada tim lain di bawah, jadi mungkin dia akan hold sih. Dia akan tahan dulu sehingga tim yang di depannya maju dulu. Kita lihat next circle bakal keluar. Kalau sampai ke atas PR lagi buat BTR. Ya, circle udah keluar ya. Untungnya circle-nya nggak banding ke atas, dan ke kiri dimana ya masih tetap PR sih. Kalau kalian lihat ya di sini Luxi ini masih TSM full, ini KOG 2 tim ya. Untuk menghadapi 2 tim masuk ke circle ini udah, kalau player yang belum selevel dia sih untuk masuk, wah nggak tahu caranya gimana lah ya. Ayo kita langsung aja. Oke ya, ini belum ada pergerakan. Ini TSM udah mengambil, KOG juga stick, mereka tidak split terlalu jauh. Ini kesempatan buat Luxi sih mendekat. Akan ada fight, ini jelas harus ada fight untuk mendapatkan zona. Mereka connect saja, kita cepetan. Oke, sebentar, sorry. Nih ya, zona circle keluar, dan keluarnya enggak terlalu banting, agak donat sedikit, cuman apa ya, ini menguntungkan untuk Luxi, lebih menguntungkan untuk berpikir daripada tadi untuk masuk ke kiri, dan ini sekarang malah pindah ke sini. Ini sebuah keuntungan karena dia untuk direct ke sini masih ada possibility gitu loh, ada kemungkinan. Beda kalau tadi ke kanan atau ke kiri lagi, itu akan harus fight duluan atau harus mencuri kesempatan, momen gitu loh, mencuri momen. Tapi itu pun harus dengan yang notabene nahan zona gitu, dan susah. Untungnya kesini, jadi ini masih ada space untuk dia sedikit membagi distract
dari tim-tim lain untuk melihat dia. Kita lihat ya. KOG lebih menyempit lagi, dia mengambil pemukiman sini, dan TSM untungnya dia maju. Dan seperti dugaan saya tadi, benar Luxi memanfaatkan momen itu. Momen direct alurnya, rutenya ini dimanfaatkan dengan baik. Karena dia juga baca masih ada space nih untuk saya masuk, momennya harus saya ambil gitu loh. Kita lihat ya di sana di atas TSM langsung masuk ya. TSM langsung masuk. Dan kalau Juksi lihat dan dia maju, berarti dia lihat pergerakan TSM gitu loh. Kalau dia sudah melihat itu, pasti dia akan ambil jalur belakangnya. Harus benar-benar sabar, harus benar-benar melihat momen dengan tepat untuk masuk ke situ. 1, 2 RRQ enak sih ya, nggak ada kontestan. Karena mereka benar-benar di awal tadi udah zoning ya, mereka tim pertama ya langsung prepare rotasi, looting di sana dan benar-benar zoning di sana. Jadi untuk RRQ benar-benar jaga, dan hasilnya ya seperti ini, dia benar-benar mengkontrol area mereka mengontrol zoning mereka. Nih, seperti yang saya bilang tadi ya, dia memanfaatkan momen dimana dia tahu TSM maju, dan Luxi harus memanfaatkan momen itu. Kan ada banyak nih, ada Tong, ada Anu, dia bisa menyelinap dari situ. Nah, sesuai prediksi saya, dia menyelinap. TSM nggak bisa lihat, si Luxi ini, karena ini banyak ketutupan ya angle mereka. Gila sih. Gila. Bisa membaca momen seperti ini, gila. Dan masuk circle. Gila. Dia benar-benar tahu momennya, dia benar-benar tahu area mappingnya. Jadi di sini ada gundukan, di sini vision TSM tidak bisa ngelihat dia kalau dia seandainya masuk dari sini. Ini brilliant, smart, dan itu fungsi mapping ya. Penghafalan map, tyrant-nya, high ground, low ground, jarak berapa, itu penting ya, materi yang penting. Karena ya seperti ini, dia akan tahu di mana angle-angle yang terbuka, sisinya, di mana tempat-tempat yang harus bisa cover gitu, dia udah tahu gitu. Kalau di tim saya namanya mapping sih. Ini nggak bisa ngelihat. Ini ada benteng ini. Benar-benar angle yang terkunci. Gila. Wah, speechless saya. Gila. Dia masih sempat untuk berani melakukan komit dengan OR. Ya benar, tadi memanfaatkan ini ya, angle yang benar-benar kiri kanannya tertutup, dan ini melindungi dia dari OR, dan benteng tadi yang diambil TSM itu melindungi dia gitu loh. Jadi dia punya cekungan di mana dia bisa, kalau mau fokus ke OR tinggal ke sini, kalau mau ke TSM ke sini, ke kiri gitu. Gila Luxi, gila. Kayak next ya. Aduh, saya nggak tahu. Dan ini bisa diratain loh. Ini kalau utility-nya masih banyak. Kena damage bisa 1 hilang. Nggak ngerti saya sama anak ini. Sampai sini aja aku udah aplaus yang luar biasa. Mental, perhitungannya, movement, gila. Ya, TSM nggak bisa ngeksekusi ini karena ini tinggi sekali betengnya. Kalau bener ya, oke ya, dengan keputusan dia movement ke sana,
movement mendekati UR itu bagus karena apa? Dia tahu dia udah ngenokin 2-3 orang, tinggal 1 orang ya, daripada dia ke kiri ngurusin TSM loh. Dimana notabene TSM masih benar-benar utuh gitu, masih setidaknya lebih banyak lah jumlahnya daripada OR, dan keputusan dia untuk bener udah ini sekalian aku hajar sekalian, kalau bisa rata ya untung, kalau enggak ya sudah gitu loh. Benar-benar komit yang sangat trustnya, maksudnya keyakinannya sangat-sangat tinggi. Gila. Gila. Kayak gini ya, ya sebenarnya maksudnya apa ya? Indonesia ini. Jadi semangatnya luar biasa, keberaniannya luar biasa. Jadi banggalah Indonesia. Kalian bayangin nggak, sendirian dari circle keberapa tadi dan masih berapa tim? Dan ini sekarang tinggal 4 tim, dia bisa masuk, dia benar-benar memperhitungkan semua. Wah ini kalau nggak salah momen ini terus semua caster yang di semua bahasa ini benar-benar applause ya sama dia. Aku ingat ini momen ini dimana semuanya benar-benar memberikan applause, standing applause, karena ini pencapaian yang gila bisa seperti ini. Sudah 6 kill ya, 6 kill. Aku udah habis perkataan, nggak tahu lagi untuk menggambarkan ada ini. Ada yang perlu saya note ya dari itu. Jadi kalau benar-benar tinggal sendirian ini, jumlah dari utility itu harus diperhitungkan kayak gitu loh. Jadi kalau udah tinggal sendirian, lebih baik kayak perbandingan yang dari awal misalnya lebih banyak pelurunya daripada utility-nya misalnya terbatas 5 atau berapa. Itu kalau udah sendiri, kalau untuk aku sih pribadi lebih seneng kalau tinggal sendiri langsung tak replace. Jadi saya mereduce jumlah dari peluru, saya ganti ke penambahan utility karena penting untuk smoke granat ini di fase-fase seperti ini sangat penting. Gila. Dari kayaknya tadi berapa tim? 13 tim loh, dia mulai dari 13 tim dia udah sendiri. TSM untungnya juga TSM langsung fight dengan RRQ dulu ya, dan dia bisa ke top 2. Gila. Tapi untuk nggak chicken sih ini, saya ingatku nggak chicken karena juga udah susah ya, bukan tidak mungkin, tetapi sangat susah, dimana RRQ yang notabene tadi benar-benar masih save semuanya, armor, dari segi armor, utility, peluru dan semuanya masih benar-benar save karena dia nggak fake ya, jarang-jarang fake karena dia berhasil mengkontrol zoning mereka, jadi mereka benar-benar masih utuh. Jadi untuk Luxi bisa memerangi full RRQ ini butuh keajaiban yang tinggi, tapi saya rasa sangat kecil, dan seingat saya ini enggak chicken. Ini chickennya RRQ, nggak bisa, sangat sulit ya RRQ chicken ya. Kita lihat, aku masih ingat kill point 6, dan Luxi sendiri tadi dapat berapa tadi. Ini pencapaian yang sangat luar biasa, ini semangat Indonesia ini. Gila ya, kita lihat ya, deal damage-nya 1000 ya karena dia harus sendiri, kecil sih, nggak masalah. Dan ini untuk poinnya sampai hari ke match keempat tadi, sampai match keempat yang tadi poinnya, dan Bigetron sedikit mengejar box lagi ya, selisih berapa itu, sedikit lah ya, dia benar-benar mulai naik, mulai konsisten BTR, dimana di awal-awal match 1-2 tusun, match 3-4 dia benar-benar fokus untuk memperbaiki dan ternyata berhasil. Dan di match yang 4 tadi ini benar-benar untuk Luxi applause. So itu dia
cuplikan dari match keempat, analisis dari match keempat, dan luar biasa untuk pencapaian yang dicapai oleh Luxi ini ya. Gila, nggak ada kata lain selain gila sih ya. Oke. Terima kasih yang terus stay tune di channel ini. Sampai bertemu lagi di match ke-5 ya, masih bersama saya Mesna. Oke, saya pamit undur diri dulu. Gracia Numan.